Pada yang lalu kita sudah belajar tentang metode pembelajaran sibernetika. Lalu apa komponen dasar dari informasi yang diperoleh oleh siswa terkait dengan sibernetika? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yanto Bintang. Kali ini Kak Yanto Bintang akan menyajikan 3 komponen dasar pengolahan informasi yang berada dalam pikiran anak. Bahwa semua anak, semua murid, semua siswa, dia mempunyai 3 karakter dalam rangka menyerap sebuah informasi. Karakter yang pertama adalah sensory receptor. Sensory receptor itu adalah momen saat siswa menerima informasi dari luar dan masuk dalam pikirannya. Sensory receptor itu adalah komponen menerima informasi yang akan begitu cepat hilang, akan begitu cepat lupa, akan begitu cepat tertinggal manakala informasi itu tidak dibuat secara berkesan, manakala informasi itu tidak dibuat secara kuat sehingga lepas. Mengapa seperti itu? Karena informasi datang ke siswa detik demi detik. Informasi datang, ketemu informasi lain, yang ini tenggelam. Informasi datang, tenggelam. Sehingga informasi dalam sensory reseptor itu sebentar saja dia melekat di pikirannya. Setelah itu hilang. Itu ibaratnya kita dalam sebuah perjalanan, naik bis, lihat ke kiri, jendela kiri ada kaca, kita bisa melihat pemandangan. Seketika kita menerima informasi gambar gunung, lalu setelah perjalanan berikutnya menerima informasi gambar kelapa, informasi gambar sawah, gunung, kelapa, cepat terlupakan, akan muncul informasi baru. Begitulah informasi yang setiap saat datang ke pikiran anak. Jadi informasi yang pertama itu adalah sensory receptor, artinya alat perekam informasi secara sensori yang dimiliki oleh siswa itu tidak bisa melekat lama, kecuali kalau terus-menerus dan betul-betul ada keunikan dibanding informasi yang diperoleh oleh siswa. Informasi itu ingat datang dari mata. Ketika sekarang pisang kita lihat, setelah pisang datang nanas, maka informasi pisang ini akan hilang. Ya kan? Muncul nanas. Nanas muncul lagi rambutan. Nanas ini akan hilang. Jadi dia informasinya akan berkelindan silih berganti. Itulah hakikat informasi yang diterima oleh siswa. Maka untuk komponen pertama ini, guru harus hati-hati. Bagaimana informasi itu jangan sampai cepat hilang, jangan sampai cepat lenyap, dan jangan sampai menguap begitu saja. Sehingga informasi itu perlu dibungkus dengan daya tarik tertentu, daya tarik warnanya, hurufnya, kemasannya, ceritanya, suaranya, dan seterusnya. Jadi komponen informasi yang pertama, sensory receptor, adalah alat untuk menerima pesan, menerima informasi yang seketika itu akan cepat hilang ketika datang informasi baru. Nah, ini yang harus dipahami oleh seorang guru. Nah, yang kedua adalah working memory. Jadi bagaimana informasi itu datang ke siswa, lalu setelah tahap sensory receptor, dia masuk ke working memory. Artinya dia bekerja mengendap ke dalam memori. Ketika anak melihat gunung, di pikirannya langsung bekerja. Bagaimana kalau gunung itu meletus? Bagaimana kalau gunung itu nanti saya gambar? Bentuknya seperti apa? Bagaimana gunung itu dengan gunung yang lain? Mengapa gunung itu bentuknya segitiga? Pada taraf ini guru supaya masuk ke working memory, artinya memorinya bisa bekerja ke level berikutnya, tidak level sensory receptor, tapi menaik di
fungsi memori, proses memori, itu munculkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Mengapa gunung isinya berisi tanah dan batu? Mengapa gunung itu bentuknya segitiga? Mengapa gunung ini berbeda dengan Gunung Lawu atau berbeda dengan Gunung Bromo? Mengapa? Jadi ungkapkan pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga pertanyaan itu akan memunculkan di pikiran siswa menjadi working memory. Gitu ya. Jadi working memory itu perlu ditanggapi dengan bagus oleh guru terkait dengan kemasan-kemasan materi itu. Yang ketiga itu adalah long term memory. Bagaimana memori itu mengendap dalam pikiran anak dalam jangka waktu yang panjang, bahkan selamanya. Inilah yang diharapkan oleh guru, bagaimana mata pelajaran itu, topik pelajaran itu bisa diingat selamanya oleh guru. Supaya bisa diingat selamanya oleh guru, maka materi itu turunkan ke dalam bentuk azas kebermanfaatan. Dia manfaat bagi siswa, dan ketika pulang siswa menerapkan dalam kehidupannya materi yang diperolehnya. Bagaimana materi itu dibuat berkesan sehingga siswa akan terus-menerus ingat dengan materi itu. Lalu bagaimana materi itu ternyata memberikan fungsi bagi kehidupan anak. Supaya long term memory, memorinya bisa mengendap sangat lama, pembelajaran harus sederhana, tidak ruwet, tidak membingungkan, tetapi mudah diingat dan memang diterapkan oleh anak di rumah. Tidak sekadar untuk bahan ujian, tetapi untuk kehidupannya. Ketika bermain dia bisa menerapkan itu, ketika di rumah bisa menerapkan itu, ketika bertemu dengan temannya bisa melakukan itu. Maka pembelajarannya tidak lagi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tetapi dalam bentuk praktek, dalam bentuk proyek. Jadi apa yang diperoleh, informasi itu diterapkan ke dalam bentuk konsep lain. Nah, itulah 3 tingkatan informasi yang terdapat dalam pikiran anak. Tahap pertama adalah sensori reseptor, ini akan mudah masuk, mudah keluar, mudah masuk, kedua keluar. Yang kedua adalah working memory atau bekerjanya sebuah memori, artinya slot itu agak diperpanjang sedikit. Ingat, working memory itu paling panjang hanya 15 menit. Dia hanya 7 slot. Makanya diperpanjang lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari satu fokus. Sehingga disitulah pembelajaran perlu fokus. Nah, yang ketiga, bagaimana pelajaran itu bisa mengendap, bisa bertahan dalam pikirannya ketika dia melakukan proyek-proyek langsung. Itulah memori dalam pikiran anak yang perlu diketahui oleh guru ketika menerapkan metode pembelajaran sibernetika. Sampai di sini, salam Kak Yano Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.